Jadi anak saya itu terlahir kembar tetapi prematur. Yang satu berat 1200 gram dan satunya berat 1800 gram. Anak saya diinkubator selama 19 hari di rumah sakit. Anak saya yang terakhir 1800 gram normal. Dan yang terlahir 1200 gram dia terdiagnosa cerebral palsy. Jadi hal ini ketika anak saya usia 4 bulan, dia matanya kurang fokus dan saya mulai periksa ke sana kemari. Domisili saya di Purwokerto, tetapi karena fasilitas yang kurang memadai, pada akhirnya saya ke Jogja. Semua terjawab sudah setelah saya mendapatkan hasil-hasil pemeriksaannya di Rumah Sakit Sarjito. Jadi yang pertama diperiksa matanya karena dia prematur, tapi retinanya bagus. Yang menjadi masalah adalah masalah terbesarnya itu hasil scan kepala. Jadi cerebral palsy itu adalah kelumpuhan otak. Anak saya yang bernama Ahsan yang berat 1200 gram di CT scan kepala pada saat menjelang usia 1 tahun. Di situ terlihat jelas bahwa antara rongga kepala, tempurung kepalanya dengan isinya, itu dengan otaknya, itu kurang atau tidak sesuai dengan usianya. Jadi otaknya itu tidak berkembang penuh, bisa dikatakan terlambat berkembang. Itu jelas mempengaruhi semuanya, semua dari aspek gerak, dari motorik kasar, motorik halus, semuanya berpengaruh. Ya betul, inilah sebab anak saya cerebral palsy. Jadi anak saya CT scan kepalanya hasilnya seperti itu, pertumbuhan otaknya kurang, tidak menutup rapat dengan tempurungnya, karena normalnya itu otak itu penuh menutup sampai ke tempurung kepalanya. Terlebih ada gangguan pendengaran pada saat dites telinga. Sebelah kiri gangguan sedang menuju berat, sebelah kanan gangguan ringan sedang. Yang berat itu bisa dikatakan bisa mendengar seperti suara diesel. Itu anak saya baru bisa mendengar. Segala pemeriksaan sudah saya tempuh. Ketika saya tanya ke dokter, kenapa bisa seperti ini dok, padahal yang satunya normal? Dokter pun tidak bisa memberikan jawaban pasti karena semua memang sudah kodrat Allah. Dokter hanya bisa mengecek sesuai protokol-protokol yang ada. Yang pertama, karena hasil gambaran CT scan kepalanya seperti itu, anak saya langsung dites torch. Pada saat itu benar. CMV-nya tinggi. Nilai IgG CMV-nya pada saat itu tinggi. Karena sudah ketahuan penyebabnya CMV, langsung dites ulang untuk melihat antigenemianya. Dan betul, hasilnya antigenemia CMV-nya di darah dan di urin hasilnya positif semua. Ini tergolong berat. Sesuai pengobatannya, anak saya harus diinfus selama 2 minggu, yaitu untuk mengobati si virus CMV-nya. Pengobatan itu dinamakan ganciclovir. Jadi selama 2 minggu, anak saya diopnam untuk dimasukkan obat lewat infus sebanyak 28 kantong. Setiap pagi 1 kantong dan sore menjelang malam 1 kantong. Pengobatan tidak selesai sampai di sini teman-teman. Pengobatan dilanjutkan dengan valganciclovir. Jadi valganciclovir ini adalah obat yang diminum selama 1 bulan penuh. Itu tidak bisa diambil sebulan langsung waktu itu di apotek. Jadi di apotek rumah sakit saya mengambilnya, resepnya itu 1 minggu. Nanti 1 minggu balik lagi, 1 minggu balik lagi, 1 minggu balik lagi. Pengobatan sudah selesai. Tes pendengaran pun diulang. Alhamdulillah saat itu
tes pendengarannya keduanya normal. Jadi setelah 6 bulan berlalu dari pengobatan, anak saya tes ulang. Setelah 1 tahun dari tes pertama, anak saya diulang dengan CT scan. Hasilnya masih sama, ada perbedaan hanya sedikit. Inilah sebabnya anak saya cerebral palsy. Sekarang usianya sudah 4 tahun, tapi baru bisa merayap. Tentunya sebab ini dari TORCH. TORCH adalah sebagian dari penyebab pada anak mengalami cerebral palsy. TORCH itu apa? Akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.